Kita akan belajar tentang kebijakan Merdeka Belajar dan teori kritis Habermas. Ya, mungkin saudara-saudara di sini berpikir bagaimana kaitannya dengan kita di dalam ruang teologi, begitu ya? Karena kita sebagai salah satu kampus teologi. Saya memang memberikan sebuah disclaimer dulu ya di depan, di awal, tapi bukan berarti ini usaha saya tidak mau dikritisi, bukan berarti itu juga, tapi supaya kita melakukan pembatasan bahasa. Jadi pertama, uraian materi tidak berkoneksi langsung memang dengan isu-isu ketuhanan atau teologis, meskipun masih tetap relevan. Ya. Ketika kita mencoba mengintegrasikan hal-hal yang berbau ketuhanan atau yang teologis, sebenarnya apapun yang kita bahas itu ada di dalam koridor ketuhanan itu sendiri, ya. Jadi kita tidak lari daripada permasalahan-permasalahan itu, ya. Meskipun mungkin diskursus yang dibahas tidak serta-merta langsung terkoneksi dengan masalah ketuhanan. Tapi saya yakin masih tetap relevan, apalagi sebagian besar alumni, bukan besar ya, mungkin sebagian alumni merupakan guru, misalnya guru agama, guru PAK yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, alumni STTP. Saya sendiri sekian belas tahun juga menjadi guru, begitu ya, guru PAK, dan sampai saat ini masih bertugas di Sinode Kalam Kudus untuk menjadi salah satu koordinator kurikulum PAK se-Indonesia, begitu ya. Jadi tentunya kita berkenaan dengan itu, dan mungkin dari mahasiswa yang hadir malam hari ini ke depannya akan menjadi guru, ya, atau menjadi dosen. Nah, ini juga sangat relevan, ya, masih tetap relevan. Yang kedua, batasan diskursus ada pada kebijakan Merdeka Belajar dan tentunya teori kritis Habermas, ya. Jadi kalau bicara masalah konsep-konsep pendidikan ada banyak, sangat banyak, begitu ya. Dan juga konsep-konsepnya dari Jürgen Habermas juga sebenarnya banyak, gak hanya teori kritis. Tapi saya ingin batasan pembahasan malam hari ini pada kebijakan Merdeka Belajar dan dialektikanya dengan teori kritis Habermas. Baik, ini disclaimer di awal. Nah, kita akan masuk di dalam latar belakang kebijakan Merdeka Belajar, ya. Nah, di sini kita semua pernah melalui masa-masa menjadi murid SMP, SMA, ya, murid SMP, SMA, dan kita semua wajib mengikuti yang namanya ujian nasional, ya. Ada di sini yang jadi mahasiswa STTP tidak mengikuti ujian nasional, lulus SMA tanpa ujian nasional? Saya kira tidak, ya. Semua kita harus mengikuti ujian nasional. Dan ujian nasional itu yang namanya nasional semuanya sama, seragam dan serempak. Itu dilaksanakan mulai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, mulai dari ujung Talaut sampai ujung daerah Timur, ya. Itu semuanya dilaksanakan seragam dan serentak, ya. Ada yang pernah mengalami kesusahan ketika mengikuti ujian nasional? Ada? Ya, saya kira mungkin ada dari kita yang mengalami kesusahan, ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan, misalnya ada orang-orang, saya pernah melayani ketika saya di Pekanbaru, saya pernah masuk ke daerah pedalaman, sebenarnya nggak pedalaman, pesisir lebih tepatnya, ke suku laut. Jadi anak-anak suku laut itu mereka sangat minim di dalam permasalahan intaks mereka sendiri, permasalahan daya dukung, dan SDM gurunya. Bagaimana kita bisa membandingkan atau menyandingkan mereka dengan misalnya sekolah unggulan di Jakarta SMA 8 dengan soal yang sama? Kira-kira adilkah bagi mereka? Ini saya hanya mengangkat sebuah contoh kecil, ya. Kira-kira adilkah bagi mereka?
Ya, nanti kita bisa berdiskusi. Nah, jadi saya jelaskan sedikit dulu latar belakang kebijakan Merdeka Belajar. Kita sedang memasuki perubahan era usaha atau industrial lama menuju ke era wirausaha. Era usaha atau industrial yang lama itu era di mana banyak orang jadi pegawai bagi sebuah perusahaan, di mana ada bos-bosnya begitu ya. Tapi sekarang kita sudah masuk kepada era wirausaha. Kita mengerjakan apa yang kita cintai, apa yang kita minati, dan bahkan sudah masuk ke era industrial 4.0 ya. Saya pakai istilah yang pertama industrial lama karena memang itu industrial lama dan sekarang sudah baru dan ada pengidentifikasiannya yaitu 4.0. Gimana modelnya? Serba digital. Ya, serba digital. Dan kita sudah masuk kepada era industrial baru 4.0. Ya. Sudah tidak relevan lagi, sudah tidak kompatibel lagi jika cara-cara lama dipakai untuk era industrial baru. Sudah tidak relevan. Sementara cara kita mendidik masih sebenarnya caranya saja ya masih pakai cara lama. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat kenapa disebut Merdeka Belajar. Nah, kita melihat, nah ini saya yakin teman-teman mahasiswa mengalami hal ini. Kalau saya sendiri tidak mengalami hal ini karena saya sudah lulus SMA sebelum tahun 2000. Ya. Jadi ada yang namanya kurikulum berbasis materi, di mana siswa diberikan materi, disuapi materi, terus-menerus, dijejeli materi, terus-menerus. Kemudian tahun 2004 dipikirkan sebuah kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Jadi dilihat apa yang kira-kira mahasiswa miliki, potensi apa yang dimiliki, kemudian di situ dielaborasi, dilatih sehingga dia menjadi orang yang mampu, orang yang qualified. Ya. Jadi bukan lagi diberikan dijejeli materi, tapi dikeluarkan apa yang menjadi kemampuan dia. Nah, KBK ini bermetamorfosis dari kurikulum berbasis kompetensi menuju kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Satuan pendidikan itu adalah bentuk sekolahnya ya, SMA, madrasah itu satuan pendidikan, dan kurikulum nasional yang paling baru adalah kurikulum 2013. Itu yang paling baru. Ya. Sampai sekarang masih dilakukan. Nah, kalau kita lihat perbandingan, jadi kalau KBK, KTSP, dan Kurnas itu satu model ya, karena berbasis kompetensi, cuma namanya aja berubah. Ya. Jadi kurikulum berbasis materi versus kurikulum berbasis kompetensi, kita akan melihat apa saja perbedaannya. Kalau yang berbasis materi, hasilnya akan berkata begini, saya paham, saya mengerti, pada tatanan pikiran, saya paham, saya mengerti. Tapi dalam basis kompetensi adalah saya paham dan saya bisa. Bukan hanya saya paham, tapi saya bisa. Saya kasih contoh. Saya pernah kuliah, ya ini memang jangan ikuti saya ya. Saya ambil kuliah S2 teologi ini yang ketiga kali, karena yang dua sebelumnya tidak selesai. Ya, jadi saya pernah ambil kuliah di dua kampus sebelumnya, saya pernah ambil dan memang sangat berbeda. Jadi ketika ada membahas masalah konseling khusus terhadap kaum LGBT misalnya, ya, kampus yang satu hanya memberikan materi, tapi kampus yang lain yang saya juga pernah ikuti dihadirkan orang yang terlibat LGBT dan kita ngobrol di sana, ya, kita bisa melakukan konseling di sana. Jadi bukan hanya sampai kepada teori saja, tapi pada akhirnya kita akan berkata saya bisa. Kalau yang berbasis materi itu guru sentris, guru menjadi pusat perhatian. Semua harus dengar guru. Ya. Tapi kalau kompetensi murid sentris, kita lihat ini murid demi murid punya kemampuan apa. Memang guru akan punya PR lebih banyak. Jadi nanti teman-teman mahasiswa di sini akan menjadi guru PAK harus mempersiapkan diri, ya.
Kalau kita sudah murid sentris, kita akan melihat kemampuan murid ini beda-beda, sehingga penanganannya juga harus beda-beda. PR-nya memang lebih banyak, ya, lebih banyak. Oke, kemudian dari sisi penilaian ya, misalnya dari taksonomi Bloom, ya. Kalau materi yang dinilai adalah kognitif, ya. Kognitif itu berdasarkan rasio, berdasarkan akal pikiran. Itu yang pertama dinilai. Penilaian kedua baru afektif, sikap, dan ketiga psikomotorik atau praktik. Tetapi dalam berbasis kompetensi dibalik. Penilaian itu pertama adalah psikomotorik, praktik dulu. Ya. Baru ada sikap, baru yang terakhir adalah kognitif. Dibalik. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi sangat baik. Tapi bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Tidak optimal. Ya, tidak merdeka belajar. Sama sekali tidak optimal. Kenapa? Paradigma pengajar, ortu murid atau siswa, sekolah itu sendiri, pemerintah dan sebagainya memang belum berubah. Ya, buktinya UN masih menjadi tujuan akhir. Ya, ujian nasional masih menjadi tujuan akhir. Kita sudah lihat tadi contoh kasus ya. Anak-anak di suku laut dibandingkan dengan anak-anak SMA 3 favorit di Jakarta atau SMA 8 favorit di Jakarta dapat soal yang sama. Bagaimana bisa mereka bisa sama-sama seperti itu? Nggak akan bisa dalam segala keterbatasan mereka, susah. Ya. Tapi karena masih ada produk yang namanya UN, baik pengajar, baik ortu maupun murid maupun sekolah akan mengejar yang namanya nilai secara kognitif, pasti. Ya. Di dunia ini, negara yang sangat menjamur yang namanya bimbingan belajar, ya, bimbingan belajar ya, kita sebut saja nama-namanya, Ganesha Operation, ya, misalnya Sony Suguma College atau yang lain-lain lah kita tahu, ya, bimbingan-bimbingan belajar. Ya. Ada banyak sekali di Indonesia menjamur. Ya, kalau nanti teman-teman punya kesempatan keluar negeri, cari ya, bimbingan belajar seperti itu. Susah. Ya. Susah. Hanya di Indonesia, UN itu benar-benar menjadi proyek yang berhasil. Komoditi yang paling sukses. Paling sukses. Ya. Nah, karena tuntutannya masih seperti itu, nilai, maka proses belajar belum bisa kompeten berdasarkan KBK. Masih materi, masih jejeli materi. Dan sistemnya masih sentralisasi, ya, dari pusat. Judulnya aja berdasarkan satuan pendidikan, itu hanya label, tapi semua isinya masih sentralisasi, Kita belum sungguh-sungguh merdeka belajar, ya. Nah, di sini kita bersyukur ada angin segar yang dihadirkan oleh menteri baru. Ada yang tahu ya? Beliau adalah Nadiem Makarim, menteri baru. Dia tahun 2019 merekomendasi satu kebijakan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Tadi Pak Palguno sudah sampaikan ada 4 gebrakan. Betul, ada 4. Tapi saya hanya sampaikan di sini 3. Ya, saya sampaikan di sini 3. Nanti kita akan lihat yang lainnya ya. Nah, yang pertama itu ada penggantian, ini menurut saya radikal yang pertama. Penggantian cara pelaksanaan UN menjadi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ya. Jadi UN itu mau dihapus, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Akan dihapus. Ya. Kemudian yang namanya ujian akhir bersama nasional diganti dengan ujian sekolah lokal berdasarkan satuan pendidikan. Ya. Berdasarkan satuan pendidikan. Nah, saya setuju tadi Pak Palguno sampaikan bahwa sebenarnya ini bukan merdeka, bukan bebas sebebas-bebasnya. Jadi indikator tetap diturunkan dari pusat, ada indikator. Tapi indikator itu yang akan disesuaikan dengan konteks sekolah tersebut, satuan pendidikan tersebut. Ya, SKL ya, standar kelulusan itu pasti ada. Tapi isi soalnya akan disesuaikan dengan konteks. Ya. Yang ketiga, lesson plan atau RPP nanti
teman-teman yang sekarang sudah jadi guru paham, dan yang ke depan mau jadi guru nanti akan belajar bagaimana membuat RPP. Dan hari ini guru Indonesia disibukkan dengan bagaimana membuat RPP. Ya, karena satu kali pertemuan RPP itu bisa sampai 5-6 lembar. Pak Palguno ini paham yang saya maksudkan. Tetapi di dalam kebijakan mereka belajar nanti RPP satu pertemuan hanya 1 lembar, sangat ringkas. Guru nggak disibukkan dengan permasalahan-permasalahan administrasi yang begitu membludak. Next, perlu perubahan radikal. Di sini saya merekomendasikan sebuah pemikiran dari Jürgen Habermas. Masih hidup sampai hari ini, 92 tahun. Dia lahir dengan cacat di bibir, dia sumbing. Dia pernah menjadi pro-Nazi, namun kemudian berubah menjadi anti-Nazi. Ya, Jürgen Habermas, seorang berasal dari Jerman, lahir di Düsseldorf. Dia adalah filsuf Jerman yang cukup ternama. Apa yang menjadi latar belakang lahirnya teori kritis Habermas? Yang pertama, Habermas merupakan generasi kedua dari teori kritis mazhab Frankfurt. Saya nggak akan menjelaskan lebih panjang lebar apa itu mazhab Frankfurt ya, karena ini memang pelajaran filsafat ya, pelajaran filsafat. Mungkin nanti di lain waktu bisa dijelaskan. Nah, generasi pertama adalah orang-orang seperti Adorno, Fromm, Walter Benjamin, yang melandaskan pemikiran pada gagasan-gagasan Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dikenal sebagai seorang yang anti kapitalisme, ya. Nah, kalau orang-orang Indonesia sering mengaitkan Karl Marx itu sebagai tokoh komunis, padahal sebenarnya lebih tepatnya tokoh sosialis, begitu ya. Kalau di Indonesia dikait-kaitkan ya, sosialis, komunis, kemudian ateis. Jadi Karl Marx pun kadang-kadang disebut sebagai seorang ateis karena kurang baca ya, literasinya kurang. Ya. Apa yang dikatakan oleh Karl Marx? Karl Marx melihat modernisasi dan kapitalisme melahirkan sebuah disintegrasi sosial. Ada strata-strata sosial, ada orang kaya, ada orang yang tidak kaya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada poverty, ada orang yang sedang melarat, ya, karena masalah modernisasi dan kapitalisme. Sehingga Karl Marx mengusulkan penghilangan hak milik. Orang-orang tidak perlu lagi punya hak milik. Bagaimana bentuknya sekarang? Kepemilikan bersama. Ini yang kemudian berkembang menjadi paham sosialis. Nah, di negara-negara yang menganut paham sosialis seperti itu, walaupun mungkin pengejawantahannya berbeda-beda, dan mungkin tidak sesuai dengan pemikiran Karl Marx itu sendiri. Seperti dulu ada Uni Soviet, dan juga negara-negara seperti RRT, Republik Rakyat Tionghoa. Begitu ya. Nah, generasi 1 teori kritis mazhab Frankfurt merekomendasikan untuk berpikir kritis terhadap modernisme dan kapitalisme. Tapi dikritisi oleh Habermas, karena menurut Habermas generasi 1 ini sangat kontradiktif. Di satu sisi mereka mengkritisi, tapi di sisi lain mereka sangat menikmati hidup di dalam modernisme dan kapitalisme. Dikritisi oleh Habermas. Jadi kemampuan mengkritisi Habermas sudah ada dari sejak awal-awal dia masih muda sebagai seorang filsuf. Ya. Apa isinya teori kritis Habermas? Yang pertama, dia mengkritisi generasi 1 masa Frankfurt yang menempatkan praksis dunia kerja sebagai praksis sosial. Bagi Habermas, praksis sosial adalah komunikasi, ya, bukan dunia kerja. Nah, ini saya sebenarnya pengen mengaitkan, cuman karena masalah waktu, ya, kenapa ada istilah dunia kerja, gitu ya. Cuman karena masalah waktu, nanti pakai bagan mungkin akan lebih mengerti, begitu ya. Jadi intinya, generasi 1 masa Frankfurt menempatkan praksis dunia kerja sebagai praksis sosial. Menurut Habermas nggak bisa, ya. Dunia kerja nggak bisa jadi praksis sosial. Praksis sosial adalah komunikasi. Praksis dunia kerja sifatnya mendominasi, ya. Sementara komunikasi bersifat partisipatif, emansipatif, ya. Melibatkan dan juga membebaskan, bukan mendominasi. Dunia kerja bersifat satu arah, monologal.
sementara komunikasi bersifat dua arah, dialogal. Ya. Ingat ya, masa kecil Habermas itu penuh dengan kesuraman. Kenapa kesuraman? Ada yang bisa tahu masa kecilnya Habermas penuh dengan suraman? Ada yang mau coba jawab? Boleh kita berinteraksi? Sini sudah jelas ya, ada berkaitan dengan komunikasi. Ingat tadi dia terlahir cacat? Sumbing. Betul, sumbing. Ya, dia sering dibully karena dia sumbing. Dan dia nggak ada punya kesempatan untuk berdialogal. Ya, bersifat komunikasi yang bersifat dua arah. Oleh karena itu dia mencetuskan komunikasi intersubjektif. Itu yang pertama-tama dia coba cetuskan. Jadi ada latar belakangnya bagaimana seorang berfilsafat karena dia juga ternyata punya permasalahan di masa lalu. Kita akan lihat bagian ini. Dunia kerja versus komunikasi sosial. Berdasarkan rasionalisasi, dunia kerja itu mengikuti default, ya, mekanik sistemnya. Apa yang ada yang diatur berdasarkan SOP, ya itu harus dilaksanakan. Macam pabrik, ya tidak boleh terlambat. Saya pernah kerja di pabrik komputer. Ya, untuk memasukkan chip itu nggak boleh terlambat, harus ada waktunya yang tepat masukin. Sudah benar-benar bersifat mekanik. Tapi kalau komunikasi sosial, dia emansipatif. Dia bisa keluar sebentar dari lingkaran, ya, dan sifatnya melibatkan. Dari sisi komunikasi tadi jelas, dunia kerja monologal, ya. Dunia kerja kan hanya memberikan order, instruksi, tolong fotokopi, tolong print, tolong kerjakan ini, buat jurnal ini. Sifatnya instruksi. Tapi kalau komunikasi sosial ada bersifat dua arah. Dunia kerja targetnya apa? Sukses. Sukses. Dan ini yang masih terjadi dalam dunia pendidikan kita. Sukses. Ya, sukses itu dinilai dari nilai. Besarnya nilai UN itu yang dihitung sebagai sukses. Ya. Entah orang itu bagaimana caranya bisa mencapai nilai besar itu, entah paham atau tidak apa yang dia kerjakan, tidak peduli. Yang penting nilainya tinggi. Ya. Dalam komunikasi sosial justru yang ingin dicapai adalah pemahaman atau kesepahaman. Ini yang ingin dicapai. Nah, kemudian teori kritis Habermas berkembang ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Gadamer. Gadamer adalah filsuf Jerman sebelum Habermas. Kritik Habermas yang pertama kepada Gadamer, ya ada dua kali kritik Gadamer. Yang pertama adalah tentang tradisi yang otoriter. Gadamer bilang begini, memahami ada di dalam ruang dan waktu. Jadi untuk bisa memahami ada di dalam ruang dan waktu, oleh sebab itu kita tidak dapat melepaskan diri dari tradisi. Nah, Gadamer ini kan memang penerusnya Heidegger. Ya, Heidegger ketika dia berkata tentang being and time, ya, being and time, bahwa keberadaan ada di sana, das Sein, ya, das Sein. Saya ini nanti mungkin harus dijelaskan di kemudian hari. Tapi intinya memahami ada di dalam ruang dan waktu. Memahami berarti kesepahaman dengan tradisi. Jadi kalau kita sepaham dengan tradisi, sepakat dengan tradisi, itulah terjadi kesepahaman atau memahami. Ya, verstehen, memahami. Nah, Habermas nggak sependapat. Kita seharusnya berjarak dengan tradisi agar dapat melakukan sebuah pemikiran kritis. Ya, berjarak. Kalau kita sepaham, kita dekat dengan tradisi, kita nggak bisa melakukan refleksi kritis. Ingat, dia pernah pro-Nazi, tapi kemudian menjadi anti-Nazi. Ya, dia pernah pro-Nazi, tapi mungkin dalam pemikiran kritisnya ini nggak benar Nazi. Dia menjadi anti-Nazi. Diberikan jarak untuk kita bisa mengkritisi. Kesepahaman dengan tradisi bukanlah pengetahuan. Contohnya anak kecil yang melakukan sesuatu bukan karena pemahaman, ya. Anak kecil yang mengimitasi orang tuanya, dia melakukan sesuatu bukan berdasarkan pemahaman.
Dia baru paham nanti setelah besar ketika dikasih tahu. Ya, dikasih tahu oleh orang tuanya. Jadi kesepahaman dengan tradisi bukanlah pengetahuan. Ya, kita bisa mengkritisi tradisi, bisa. Ya, ini termasuk juga nanti kalau kita melayani di gereja. Nanti mungkin terakhir lah ya dialektikanya ya, implikasinya. Kemudian teori kritik Habermas yang kedua terhadap Gadamer adalah klaim universalitas hermeneutika. Hermeneutika di sini bukan ilmu tafsir Alkitab ya, tapi maksudnya adalah hermeneutika epistemologi, yaitu ilmu memahami. Menurut Habermas, tidak mungkin ada klaim universalitas hermeneutika. Tidak semua persoalan dapat diatasi dengan berhermeneutika. Misalnya, persoalan ilmu alam, ya ilmu pasti, ilmu fisika, ilmu kimia, itu tidak mungkin bisa diatasi dengan hermeneutika. Misalnya, ketika kita bertemu dengan teks-teks abnormal, misalnya psikopatologi atau indoktrinasi. Ya. Ilmu alam kan sifatnya monologal. Kita nggak bisa berdialog dengan ilmu alam. Kita cuma mendapatkan verifikasi berdasarkan panca indera kita. Habis itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sifatnya monologal. Psikopatologi itu orang-orang yang mengalami schizofrenia, orang-orang yang mengalami kejiwaan atau singkat kata saya bilang orang-orang gila. Ya, kita nggak bisa berdialog sama mereka. Orang dia nggak jelas juga dia mau ngomong apa. Sifatnya monologal. Ya, indoktrinasi juga sifatnya monologal. Ya, 32 tahun dalam Orde Baru kita diindoktrinasi, misalnya tentang G30 SPKI. Ya, nah teman-teman yang lahir sesudah reformasi tentunya ya nggak terlalu paham apa yang saya maksud, tapi yang kita yang ada di menikmati zaman Orde Baru ya udah indoktrinasi, kita terima 32 tahun. Ya, hal tersebut sifatnya monologal, kita nggak ada kemampuan untuk bisa berdialog tentang hal itu. Ya. Bagaimana relevansinya? Ini bagian dari penutup sebenarnya. Jadi jelas relevansi mereka belajar dan teori kritik Habermas yang pertama adalah dialogal. Ya. Kita menjadi guru, kita menjadi pengajar, kita menjadi pendeta, sebaiknya dan seharusnya kita melakukan demikian. Kita mendengarkan, bukan monologal. Ya. Bukan monologal. Yang kedua, partisipatif. Melibatkan. Nah, saya senang ketika saya kuliah saat ini, dosen-dosen saya menyebut mahasiswanya adalah partner. Ya. Walaupun bukan berarti kita berhak kurang ajar juga terhadap mereka, tapi mereka menganggap kita partner di dalam berpikir. Ya, partner. Partisipatif. Kita melibatkan. Bukan yang sifatnya mendominasi. Indoktrinasi. Ya. Harus ikut, harus dan harus. Tidak membiarkan atau memberikan ruang orang untuk terlibat. Ya. Kemudian emansipatif, membebaskan. Jelas tadi kita lihat ya, membebaskan. Ya. Dan yang keempat, kritis, merefleksikan. Bahkan bukan tidak mungkin Merdeka Belajar dikritisi di kemudian hari. Ya. Usaha-usaha untuk membalikkan indoktrinasi bisa saja bersifat indoktrinasi itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu kritis lagi. Ya. Nah, dalam konteks gereja ada sebuah istilah secara khusus untuk kita gereja-gereja reformasi dan kita di gerakan-gerakan reformasi, ada sebuah istilah yang terkenal Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya gereja yang diubahkan itu akan terus-menerus berubah. Ya, akan terus-menerus berubah. Nah, kita melihat dalam konteks kita bergereja, apakah kita memaksakan
sebuah kehendak tanpa melihat konteks gereja kita, tanpa melihat konteks perkembangan zaman. Ya, saya kasih contoh, misalnya soal liturgi. Di sinode saya baru tahun 2012 diterima di dalam sidang raya ibadah yang bernuansa kontemporer, ya katakanlah kontemporer atau blended, ya, atau beberapa orang lebih kenal dengan cara karismatik, kira-kira seperti itu. Sebelumnya tidak bisa, tidak ada alat musik full band di gereja kami waktu itu. Tepuk tangan pun orang alergi, ya. Tapi kita coba melihat ya, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, untuk hal seperti contoh praktis yang ingin saya sampaikan, jemaat di mobil mereka, di dalam keseharian mereka, yang mereka dengar adalah musik-musik pop. Itu yang relevan, itu yang familiar di telinga mereka. Kenapa nggak coba kita kreasikan? Kalaupun ternyata harus menggunakan himne, ya himne itu yang bisa kita kreasikan untuk nyaman di telinga mereka. Misalnya, ini misalnya, ya. Jadi bolehlah kita mengambil jarak dengan tradisi untuk kita membuat sebuah refleksi kritis. Termasuk dalam hal ini masalah Merdeka Belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa ya. Terima kasih sekali kepada Bapak Gerald ya. Bisa kasih emo dong, bisa kasih emo untuk Pak Gerald ya, yang sudah menyampaikan dengan sangat baik mengenai Merdeka Belajar dan juga teori kritis Habermas. Nah, teman-teman silahkan, bagi teman-teman sekalian mungkin ada beberapa yang masih mengendapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gerald nih. Apa tadi ya itu yang disampaikan oleh Pak Gerald ya, bahwa ini silahkan teman-teman mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung tunjuk jari, resen, langsung menyampaikan langsung boleh, atau di kolom chat boleh langsung menyampaikan kepada boleh kepada everyone atau kepada saya moderator, boleh, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin mau mengklarifikasi atau mungkin malah mengkritisi, silakan teman-teman. Mari saya beri kesempatan yang pertama, karena ini ada 3 kelompok jenjang nih. Kelompok yang pertama itu adalah mahasiswa-mahasiswi. Kelompok yang kedua adalah ada alumni begitu ya. Dan kelompok yang ketiga itu ada dewan dosen, ada Bapak Ibu sekalian dosen di sini. Saya mungkin yang pertama memberikan kesempatan dulu kepada mahasiswa-mahasiswi ini. Silakan yang ingin menanyakan kepada Bapak Gerald. Mari, adakah yang ingin bertanya ini tentang Merdeka Belajar dan kritik Habermas? Oke, Pak Gerald, sebelum ada yang bertanya nih, kalau bicara soal Habermas nih, tampaknya Habermas itu kan tadi meletakkan kebenaran itu pada diskusi ya, betul ya, pada komunikasi gitu ya, pada dialog begitu ya Mas ya. Lalu kebenaran itu berarti sesuatu yang dicari begitu ya, atau sesuatu yang objektif menurut bacaan Mas Gerald sendiri gimana nih? Apakah Bang Gerald menemukan kebenaran itu adalah sesuatu yang objektif, yang ultimat, sesuatu yang satu gitu, atau sesuatu yang dialogis gitu? Silahkan Pak Gerald, mungkin bisa dimulai dari diskusi ini sambil teman-teman mahasiswi menyiapkan pertanyaannya. Silahkan Pak Gerald. Ya, memang kalau mau ditarik ke permasalahan kebenaran, dia kalau pemikiran Habermas ini pada akhirnya akan seperti spiral, Mas ya. Jadi memang dia akan bergerak terus, belum tentu pada satu titik. Tapi yang menarik dari filsuf-filsuf Jerman ini, mereka menggunakan 2 istilah, yaitu Verstehen dan Symverstehen. Pemahaman dan kesepahaman, begitu ya. Jadi orang yang paham belum tentu bisa sepakat.
belum tentu bisa sepakat. Tujuan akhirnya kalau boleh sepakat, ya, mempunyai kesepahaman tujuan akhirnya. Nah, menurut beberapa bacaan, saya sih sumbernya banyak secondary resource ya, misalnya dari Budi Hardiman, ya. Nah, dia juga mengatakan demikian bahwa yang dicari adalah kalau bisa adalah kesepahaman, ya, kesepahaman. Tapi sudah sampai pada tahap pemahaman ya, is okay, begitu. Makasih. Artinya kadang sepakat untuk tidak sepakat begitu ya. Boleh, bisa. Begitu ya, bisa seperti itu. Oke, tapi memang tampaknya Habermas ini agak berbeda dengan masa Frankfurt sebelumnya, yang mungkin khususnya Karl Marx ya, yang selalu mengakhiri tindakannya dengan sebuah eksekusi pemberontakan, dengan sebuah eksekusi perlawanan yang keras begitu ya, perlawanan dalam bentuk pemberontakan begitu ya, dari kaum bawah kepada kaum borjuis begitu ya. Kalau Habermas mungkin dia tidak mengakhiri dengan begitu, tapi dia membuka sebuah ruang dialektika yang terbuka begitu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin sudah adakah pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Dari mahasiswa-mahasiswi. Oke, jika belum ada, mungkin masih berpikir, boleh dari alumni, rekan-rekan pendengar dari alumni, boleh mengajukan pertanyaan kepada Bapak Gerald, Bang Gerald ini. Silakan, saya beri kesempatan. Nah, kalau bicara soal merdeka belajar seperti ini, apakah menurut Anda nih, kalau bilang Indonesia, apakah merdeka belajar itu bisa mengandaikan setiap, berkaitan sama kritik Habermas juga, mengandaikan bahwa setiap wilayah memiliki keunikannya. Setiap sekolah memiliki keunikannya, dan dalam keunikannya berdialog untuk tidak saling menjatuhkan begitu ya. Mungkin boleh berdebat, berdialog mana yang lebih tepat begitu ya. Tapi bisa ada kesepahaman dan saling penghargaan di atas semuanya begitu. Apakah ujungnya mau ditarik seperti itu, Mas? Kalau bicara soal kritik merdeka belajar, apa kritik si Mas Nadiem ini merdeka belajar, dan kritik Mas Habermas ini tentang teori kritisnya, apakah bisa ditarik seperti itu atau bagaimana? Silakan. Ya, saya kira teori daripada Habermas ini bisa menjadi spirit bagi praktisi pendidikan. Ya, dalam hal ini Habermas, ya, pemikiran Habermas bisa menjadi roda penggerak untuk kita melaksanakan satu pendidikan yang adalah merdeka belajar, yang berdasarkan kebijakan merdeka belajar. Nah, saya kira dalam dunia kampus pun ada juga yang namanya sebut kampus merdeka, kan? Dan ini juga sebenarnya memiliki konsep yang sama. Nah, saya memang kemarin berpikir masalah merdeka belajar karena setidaknya mahasiswa-mahasiswa yang hadir malam hari ini pernah SD, SMP, SMA, begitu ya. Ya, jadi dan mungkin punya keinginan menjadi guru. Nah, saya nggak tahu ya apakah ada yang ingin menjadi guru. Nah, ini sebenarnya menarik, ya, menarik supaya kita mulai dari sekarang, teman-teman mahasiswa yang mau menjadi guru, dari sekarang kita melatih diri. Kesusahan merdeka belajar untuk dilaksanakan karena ada begitu banyak guru yang mohon maaf sudah sepuh dan paradigmanya sudah tidak bisa diubah, dan cara ngajarnya juga sulit untuk diubah. Ya, mereka sudah tidak punya kemampuan lagi. Bukan kemampuan, menurut saya kurang tepat kalau kemampuan. Mungkin masih mampu, tapi karena mungkin udah menjelang pensiun, sudah tidak mau lagi melaksanakan hal-hal yang kelihatannya sulit. Ya, kelihatannya sulit. Nah, teman-teman yang akan menjadi guru ke depannya berharap di ruang-ruang kelas kita ciptakan suasana yang dialogal, bukan hanya sekedar ya indoktrinasi. Sebenarnya menyampaikan doktrin itu penting ya. Kita belajar doktrin di sini ya. Saya masih ingat Pak Dipudus ngajar saya teologi proper, teologi tentang Allah.
memang perlu kita dapat ilmu itu. Cuman ruang-ruang berdiskusi, ruang dialogal itu harus dibuka. Jangan cuman sekedar saya harus sampaikan besok saya uji, saya harus sampaikan besok saya uji. Akhirnya anak-anak cuman jatuh kepada menghafal, ya. Dan belum tentu itulah kesepahaman seperti dimaksud oleh Habermas. Belum tentu, karena mereka yang penting saya lulus, bukan yang penting saya paham. Kira-kira demikian. Iya, saya sebagai guru tuh kadang-kala juga lelah juga Mas, kalau seumpama mengajar lalu kemudian harus memahami satu persatu ya, itu tantangan guru ya kali ya, lebih daripada tantangan gembala gitu ya. Gembala mungkin khotbah gitu, habis itu selesai gitu ya. Mau melibatkan yang lain, guru ini masih kalau salah ngajar orang tua marah gitu-gitu. Lalu kemudian kalau apalagi online ya, semuanya gelap seperti ini, rasanya tuh lagi ngapain gitu ya. Nanti kalau mereka rasanya itu sebuah tantangan tersendiri. Saya pikir menarik ini, menarik. Oke, mungkin ada yang mau Bapak Ibu dosen atau udah saya buka deh kalau gitu deh semuanya, silakan. Jika ada yang mau ingin menanggapi, mau bertanya, saya persilakan. Mungkin sudah mau ada yang buka kamera nih. Ko Andri, Pak Yosef, mau bertanya kah? Oke, Pak Yosef dulu atau Bang Andri dulu? Oh, Pak Andri dulu, silakan. Menghibur Pak Guno bahwa kita tuh dengar. Terima kasih untuk responnya. Wah, itu adalah kayaknya kalau ada siswa yang seperti ini baik gitu rasanya, kayak semangat sekali pengen mencita gitu ya. Oke, baik. Dilanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Pak Yosef mungkin mau bertanya, betul? Oke, silakan Pak Yosef. Oke, terima kasih Pak Gerald untuk penjelasannya ya. Pak Gerald, lihat sejauh ini Merdeka Belajar yang sudah diterapkan di Indonesia khususnya ya, dengan skala yang ada. Kalau sekolah-sekolah sendiri sudah menerapkan nggak? Kalau saya lihat begini, maksudnya kalau saya lihat di apa tuh, di mereka promosi dan sebagainya ya kan, apa tahu ini ada kaitan nggak, maksudnya sekolah hanya menerima murid yang pandai atau begini dan sebagainya, tidak menerima begini dan terus ya, punya apa tuh, punya indikatornya begini. Nah, itu menurut apa Gerald, apakah sekolah itu sudah memahami Merdeka Belajar yang dikemukakan oleh Pak Menteri, atau bagaimana, sehingga bagaimana yang murid-murid yang tidak itu kualifikasinya itu ya, hanya menerima murid yang sudah ini, umumnya di TK lah, di TK sudah hanya bisa menerima murid yang sudah bisa baca, bisa calistung. Di SMP juga hanya yang menerimanya nilainya yang tinggi, SMA juga begitu dan sebagainya. Saya pikir bahwa ini terjadi kesenjangan ya. Apakah sekolah itu sudah mereka belajar atau bagaimana di pandang dari teori Habermas ini? Terima kasih Pak Gerald. Ya, tentunya menurut saya tentunya belum ya, karena dia belum berjarak dengan tradisi. Ya, dia belum berjarak dengan tradisi. Dalam artian begini, secara khusus untuk sekolah negeri, yang saya tahu memang sedang coba diterapkan sistem zonasi. Nah, ini berarti pemerintah sebenarnya ingin menghindari sekolah unggulan. Istilah sekolah unggulan itu sebenarnya ingin dihapus, begitu ya, supaya jangan orang-orang dari berbagai daerah ingin masuk ke kota dan masuk ke sekolah itu, dan terkumpullah orang-orang pintar. Dan sesungguhnya ketika orang-orang yang pintar ini dikumpulkan, siswa-siswa yang pintar ini dikumpulkan, sebenarnya bagi guru udah gampang kan, ya, udah sangat gampang nih buat mereka ya, udah paling enak lah jadi guru di sekolah unggulan, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi dengan sistem zonasi ini sebenarnya sedang mengarah ke sana untuk menghindari yang namanya sistem sekolah unggulan. Walaupun menurut saya sah-sah saja sebenarnya kalau ada standar-standar yang diberikan untuk prasyarat masuk sebagai siswa di sana. Cuma memang perlu diperhatikan masalah seperti tadi yang diangkat oleh Pak Yosef, masalah calistung ya. Calistung itu seharusnya tidak menjadi standar, karena di dalam standar kelulusan anak TK pun calistung bukan standar ya, bukan SKL di dalam lulusan anak TK. Jadi kalau misalnya ada mau masukkan anak ke SD dan harus bisa baca, kalau nggak bisa baca nggak diterima, itu salah total. Itu salah total.
Karena guru SD itulah yang harus mengajar anak itu untuk bisa calistung. Begitu. Ya. Jadi kira-kira demikian Pak Yosef. Kalau sekolah unggulan sebenarnya yang swasta ya mungkin sah-sah saja kalau dia punya standar-standar tertentu. Ya. Tapi ya itu tadi saya bilang, kalau menurut saya dia belum berjarak dengan tradisi. Ya, dia belum berjarak. Nah, kalau di negeri sudah mulai diterapkan sistem zonasi, dan saya senang dengan sistem zonasi. Saya cukup senang dengan sistem zonasi karena nanti orang-orang pintar tidak akan terkumpul di satu sekolah, dia akan tersebar. Kalau perlu setiap sekolah menjadi sekolah unggulan, ya, tanpa terdeteksi, begitu. Ya, makasih Pak Geral. Tapi memang begini Pak Geral, situasi yang dialami ini adalah berkaitan dengan orang tua, ya kan? Paradigma orang tua yang ya belum boleh dikatakan bahwa belum berubah ya. Sekolah unggulan, lalu istilahnya tadi kalau jelaskan bahwa nilainya atau ini paling tinggi, itu yang paling baik dan sebagainya. Memang masalahnya itu adalah orang tua ya. Memang ini sekarang ini masalahnya pendekatan kepada orang tua. Menurut Pak Geral, bagaimana dengan kita menggunakan teori kritis Habermas ini seperti apa ya, mungkin di dalam pertemuan-pertemuan orang tua atau bagaimana ya supaya pendekatan-pendekatan kepada orang tua, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini orang tua akan ya cukup bangga kalau anaknya matematikanya 100, ini 100, apalagi juara di kelas, itu baru dipikir bahwa itu cukup berhasil. Itu Pak Geral, makasih. Ya, ujungnya yang mesti kita stop, yaitu UN itu sendiri. Ya, ujungnya. Jadi kalau ujungnya itu udah di stop, ya, outcome untuk mencapai nilai UN tinggi itu udah kita stop. Sebenarnya sekolah dan guru pun tidak akan bernafsu untuk menjadi sekolah-sekolah yang dikatakan sekolah unggulan dengan rata-rata NEM tertinggi. Jadi kalau UN udah dihapus, sebenarnya menurut saya kita sudah bisa mengatasi masalah ini. Tapi bukan berarti saya nggak setuju dengan ujian. Yang saya tidak setuju adalah UN-nya. Bukan saya tidak setuju dengan ujian. Semua kita yang dididik perlu ujian, ya, perlu diuji, gitu ya. Tapi bersifat lokal dengan konteks dan kekasan sekolah tersebut, begitu. Nah, UN itu yang saya sangat tidak setuju. Tadi saya sudah berikan contoh, ada sekolah unggulan di Jakarta sama sekolah di desa terpencil yang nggak bisa disaingi, nggak bisa disandingkan. Ya, kira-kira demikian. Menjawab ya, wah menarik ini. Belum kita nanti bicara kalau seumpama setiap sekolah punya. Saya pikir kalau bisa Habermas sendiri ketika bicara soal teori kritisnya, dia juga tidak berhenti mengkritisi dirinya. Dia berbicara kepada orang-orang yang tidak mau diajak bicara. Dia bicara dengan teroris gitu ya. Ada bukunya dia bicara dengan teroris, ada dia bicara dengan filsuf yang dia kritik lah gitu ya. Itu memang pola Habermas. Habermas membuka ruang. Bahkan ketika menurut saya juga, saya tertarik ketika dibilang apakah betul sekolah yang punya standar tidak menerima itu adalah salah, juga mungkin tidak dengan mudah ya bisa dijustifikasi tentunya. Perlu diskusi di situ, perlu dialog menurut saya. Tapi menarik jawaban dari Pak G bahwa beliau tidak setuju dengan zonasi dan ini persis seperti belajar. Bisa. Oke, silakan. Oke, silakan, Mr. Andre Wisnu ya, betul kah? Ya. Oke, nimbrung juga ya kan. Mana nih? Iya, halo. Oke. Boleh Ya. sedikit. Oke, Pak Andre Wisnu dulu ya. Pak Andre Wisnu dulu, nanti Bu Riang, lalu kemudian Kak Polos. Silakan, Pak Andre Wisnu. Ya mungkin masalah dialogisnya Habermas ini menarik ya, untuk ya bolehlah menghasilkan tesis dan antitesis, tapi saya rasa juga kalau dalam konteks pendidikan nasional ya, Merdeka Belajar di Indonesia ini tidak semudah itu. Tadi Bung Gera juga bicara tentang zonasi, ya pemerataan di satu sisi, tapi menimbulkan ketidakadilan di sisi lain. Kebetulan saya mengalami juga, tapi untung anak saya lolos, ya kan.
ya di mana hampir saja kehilangan kesempatan, ya karena ketika zonasi diberlakukan maka kuota untuk nilai dikurangi, gitu loh. Ya, ada banyak orang yang katakanlah nilainya lebih daripada yang zonasi-zonasi itu harus tersingkir ke swasta, ya kan? Nah ini pemerataan yang tidak merata juga gitu ya kan? Ya, jadi ini satu sisi buat yang merasa tidak bisa bersaing secara nilai dia bisa itu, ya bisa aja sih memang alasannya kembali bahwa kemampuan seorang tidak ditentukan oleh nilai, ya kan. Tapi memang kita sudah terkungkung pada tradisi lama masalah nilai, mati-matian orang mengejar nilai. Ya, saya rasa memang sebuah angin segar yang dibawa oleh Nadiem Makarim ini untuk merubah ya pola pendidikan atau sistem pendidikan Indonesia, tapi tidak mudah, ya. Tidak semudah itu, banyaknya mafia. Buat saya menghapus sebuah ujian nasional itu sudah langkah berani, ya. Berapa banyak bimbel yang harus kehilangan mata pencarian, ya kan? Tapi itu kan sebenarnya dulu menguasai bimbel, ya. Jadi untuk UNAS aja orang harus bimbel. Tapi ya itu memang lucu sistem pendidikan nasional ini, ya. Bagaimana ini saya lagi alami tahun ini, anak saya yang sekolah di SMA tapi nilai-nilai mau masuk ke universitas itu soalnya tidak dipelajari di sekolah tapi dipelajari di bimbel. Akhirnya ya memang harus ikut bimbel, ya kan. Jadi bimbel sebuah kebutuhan untuk mau melanjutkan ke universitas negeri, ya, yang memang bukan ukuran tapi masih jadi kejaran karena bicara tentang biaya, dari sisi biaya, ya, juga mungkin gengsi atau apa. Nah ini sekali lagi tidak mudah, tapi saya rasa seorang Nadiem bicara tentang Merdeka Belajar, termasuk yang tadi disoroti, walaupun masih terkesan separuh hati, ya masih ada ujian di lokal dan lain sebagainya. Tapi ya memang kadang sebuah upaya itu melakukan yang terbaik di antara yang kurang-kurang baik ini, ya. Tapi kita harus apresiasi, kita bersyukur, terima kasih Bung Gerald yang sudah membuka wawasan juga mengenai bagaimana pendekatan Habermas dalam sistem pendidikan nasional. Tadi saya sedikit senggol-senggol pakarnya Gedamer, Edi Ginting. Merespon juga dia, Japri. Kapan aku bilang, ayo masuk Gedamer. Siapa tahu ada pertanyaan buat Habermas. Ya, terima kasih. Itu aja sedikit penjelasan saya. Ya, oke. Thank you Kak. Saya pikir nggak perlu ditanggapin ya Pak Gerald ya, cukup baik ininya ya. Oke, silakan Bu Riang. Mana Bu Riang tadi? Oke, Bu Riang silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gerald untuk materinya, sangat memberkati ya. Dan itu memang benar bagi kita seorang pendidik, apalagi kalau ada adik-adik yang punya impian ke depan untuk menjadi pengajar, maka hal mendasar inilah yang harus diperhatikan. Ya memang kita berdoa untuk sistem pendidikan Indonesia ini benar-benar tidak gampang, baik dari sisi pemerintahnya maupun dari paradigma orang tua. Jadi saya pernah mengalami ya orang tua marah habis-habisan karena mempertanyakan nilai anak, apalagi tuntutan sekolah sekarang itu sebenarnya bagaimana sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah bagaimana sebuah nilai atau falsafah yang kita ajarkan sebenarnya dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh seorang anak ya, tidak hanya jadi sebuah unsur pengetahuan kalau saya sederhanakan begitu. Nah,
tantangannya itu banyak orang tua yang menyerang, pernah saya alami secara pribadi ya. Ini tantangan bagi kita seorang guru juga untuk memperbaharui. Nah, cuman saya berpikir sederhana bahwa untuk saat ini saya itu langsung aja menerapkan ya, sistem pendidikan kan tidak hanya untuk SD, SMP, SMA. Ini adik-adik kita yang sedang belajar saat ini sedang belajar, namanya sedang belajar walaupun memang levelnya adalah mahasiswa. Dan saya langsung terpikirkan tadi waktu saya kuliah juga itu masih mendapatkan model yang lama. Makanya terbesit pertanyaan, bagaimana jika saya dalam posisi itu, saya menerima sistem yang lama hanya mengisi pengetahuan. Saya sebagai murid ini kalau saya posisikan sebagai mahasiswa saat ini, bagaimana saya bisa mempraktekkan Merdeka Belajar sementara sistem pengajaran yang saya dapatkan masih model-model yang lama, oleh yang mengajar kita adalah sesepuh yang lama juga. Nah itu, ya jangankan ada adik mahasiswa, contohnya misalnya Pak Gerald saat ini juga sedang kuliah, dan dari kesaksian beliau tadi ada yang kampus yang menerapkan hal yang hanya menekankan kognitifnya, atau ada juga yang langsung praktiknya. Nah, kita kalau ada di dalam status begitu, gimana upayanya Pak Gerald? Itu saya gambarkan karena ini contoh saya alami ya waktu kita belajar hermeneutik di kampus ya, dosen menerangkan beberapa poin semua yang nggak tahu Pak Gerald, sepanjang saya kuliah di Profi nggak ada ruang bagi saya untuk praktek berkhotbah, langsung ditugaskan di chapel pagi. Nah itu saya ingat sendiri, jadi mungkin sarana seperti itu yang kurang, dan itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas kita maupun ketika kita di lapangan. Jadi jangan heran banyak lulusan teologi mau khotbah lihat internet, copy paste, nggak berpikir, nggak hasil doa, nggak hasil penggalian yang baik dengan benar ya. Bersyukur sih kita mendapatkan ilmu eksegesi yang baik, saya akui itu. Cuman model zaman sekarang serba instan, tinggal di-download dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di posisi, makanya tadi terpikirkan. Jadi upaya-upaya itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Gerald, langsung. Ya, ini agak repot ya kalau ngomong upaya-upaya nih ya. Karena bicara masalah praktis, saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi di STTP saat ini, bagaimana saya juga nggak paham begitu ya. Tapi tadi memang saya memberikan contoh, saya hanya sekedar memberikan contoh bahwa ada kampus yang memang hanya memberikan materi, tapi ada kampus yang langsung menghadirkan permasalahan di depan kita. Yuk kita bahas sama-sama, sebenarnya bagaimana sih orang-orang yang akan kita bertemu di ruang publik nanti ya. Saya tadi bahas tentang LGBT misalnya ya. Jadi ada kampus yang hanya memberikan teori tentang LGBT, tapi ada kampus yang mendatangkan transgender, transpuan, orang-orang yang gay, dan kita ngobrol dan kita bisa mencoba melakukan konseling kepada mereka. Ya, nah jadi kita langsung paham apa yang sebenarnya mereka sedang hadapi. Ya, tapi dalam ini dalam konteks ilmu teologi ya, tapi bukan berarti saya ingin melakukan sebuah reformasi. Saya harap jangan sampai disalahpahami. Jadi saya sedang berkuliah di tempat di mana misalnya ya, teologi proper bukan tidak diajar lagi, diajar tapi selalu ada kaitannya dengan permasalahan kehidupan. Ya, teologi kristologi diajari tapi selalu dikaitkan dengan permasalahan kehidupan. Jadi teori itu tidak tinggal teori, tapi teori itu merasuk di dalam permasalahan-permasalahan kehidupan. Begitu. Mungkin ini bisa menjadi cara-cara baru. Mungkin dalam kampus teologi saya sendiri, tidak di dalam kampus teologi, dalam artian selama 14 tahun saya berada di sekolah menengah, kira-kira demikian. Bukan kampus teologi. Tapi ini hanya pemikiran-pemikiran saya saja. Begitu Bu Riang, terima kasih. Iya, menarik ya. Bu Riang cukup jawab. Saya ingat
Iya, saya ingat dulu nih. Saya ingat ternyata juga kesadaran belajar saya itu bertumbuh salah satunya karena usia, karena pengalaman. Maksud saya adalah dulu mungkin saya di kampus atau mungkin waktu saya SD, saya punya gaya ya kayak anak-anak SD sekarang yang mungkin kalau jam belajar nggak belajar gitu, hanya bisa menghafal lalu kemudian bisanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya gitu ya. Lalu kemudian pengennya dapat nilai bagus, itu adalah gayanya anak SD zaman saya, dan itu juga saya lihat di anak-anak SD sekarang banyak yang seperti itu. Tapi ketika usia bertambah, kita jadi ngerti, oh SD harusnya begini gitu ya. Begitu juga mungkin kita di dalam masa kita belajar di kampus, saya pikir mungkin kedewasaan yang seperti Bu yang tadi sampaikan, bukan sesuatu yang mungkin jarang bisa muncul di mahasiswa. Saya nggak tahu nih pengalaman teman-teman mahasiswa Profi mana nih, ada suaranya nggak? Mahasiswa Profi ada nggak yang niat belajar lalu kemudian sampai malam belajar hermeneutik, latihan khotbah di depan kaca gitu? Ada yang begitu nggak? mungkin bisa jadi jarang terjadi ya. Tapi ketika kita masuk di pelayanan kita baru sadar, ternyata dibutuhkan ini ya. Ketika dulu mau khotbah di depan chapel gitu rasanya gitu ya. Tapi ya memang saya pikir menarik ya Pak Gera, benar ya. Kita mengkritisi diri kita sendiri. Saya pikir begitu Bu. Menarik tadi Bu, ketika Ibu bertanya tentang bagaimana kita bertumbuh daya kritis di tengah berbagai situasi gitu ya Bu Riang ya. Betul ya Bu Riang ya. Iya betul Pak, terima kasih Pak Palguno. Memang itu untuk ya pesan untuk adik-adik ya, kita yang menyemangati diri sendiri. Kalau salam hormat Pak Dim, dulu Pak Dim dosen etika Kristen itu ya. Oh. Masih ingat ya? Iya. Oke, baik Bu Riang. Ya. Harapan kita semoga STT Providensia juga dapat lebih berkembang, menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi seperti yang sudah dipaparkan. Harapannya begitu. Siap Bu Riang, siap. Pesan diterima. Oke ya. Baik, tadi Pak Apolos mau menyampaikan sesuatu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum nanti Pak Gerard memberikan kata penutup, lalu kemudian waktu saya berikan kepada Pak Dim untuk boleh menutup dalam doa sekaligus mungkin menyampaikan 1-2 hal. Silakan Pak Apolos. Halo. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya, Pak. Kedengaran. Mohon maaf, saya nggak bisa buka video karena situasi di tempat kurang enak. Cuma saya singkat saja. Terima kasih untuk Pak Gerald tentang pemikiran Habermas dan juga Gadamer. Cuma saya sedikit ini aja, kita kan sudah terkotak dalam konsep teologi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya aja, menurut Pak Gerald, teologi dan filsafat itu sebenarnya harusnya bagaimana sih? Bermusuhan atau bersahabat atau sendiri-sendiri? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Luar biasa nih. Silakan, Pak Gerald. Pertanyaan berdasar sekali nih. Silakan. Ya. Ini pertanyaan mendasar yang sebenarnya nggak mudah juga untuk dijawab ya. Tapi saya memberikan ini aja dulu, pengalaman secara khusus buat saya yang masuk S2 di tahun COVID ya, 2020. Ya, saya angkatan Corona 2020. Jadi di angkatan kami sudah tidak lagi disebut sebagai magister teologi ya. Kami diganti menjadi magister filsafat keilahian. Ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan teman-teman dari Kentungan, dari Sanata Dharma misalnya, ya kalau ngomong filsafat, waduh, kita udah tenggelam sekali. Apalagi ada kelas-kelas paralel tahun ini dibuka bersama dengan
Sananta Dharma. Waduh, pemahaman mereka tentang filsafat sangat luar biasa. Nah, saya kira di dalam ruang teologi, saya kira bukan berarti filsafat harus antagonikan, ya, menjadi sebuah antagoni bagi teologi itu sendiri, ya. Lebih kepada bagaimana nanti kita membangun filsafat ilmu, kemampuan untuk kita berabstraksi misalnya, ya, kemampuan kita untuk bagaimana membangun pola pikir seperti itu. Nah, tadi seperti saya bilang, ada pertanyaan sebenarnya cukup penting dari Mas Palguno atau Pak Palguno tentang kebenaran. Nah, kalau bicara masalah kebenaran, memang tidak akan pernah bertemu teologi sama filsafat. Karena tadi saya bilang, misalnya Habermas, dia bicara kebenaran, apalagi kalau bicara kebenaran, dibilang kebenaran absolut, itu sulit bagi seorang Habermas, kebenaran absolut itu, karena dia spiral, kebenaran itu akan berkembang terus, dia akan spiral, bahkan belum ada titiknya begitu. Sementara di ruang teologi, kebenaran itu, ya, kebanyakan kebenaran itu harusnya absolut begitu, ya, sehingga di situ tidak ada titik temu, seakan-akan demikian. Tapi kalau sepanjang saya belajar filsafat ilmu, itu sangat membantu saya untuk bagaimana membangun formulasi berpikir, ya. Yang kedua, memperkaya saya sendiri secara pribadi untuk tadi, ya, berpikir kritis. Karena bisa jadi, jangan-jangan di ruang-ruang teologi juga indoktrinasi dalam arah yang negatif terjadi. Ya, ini memang saya mungkin agak ekstrim bicaranya, tapi bisa jadi terjadi seperti itu, ya. Dan kita terima mentah-mentah tanpa ada daya kritis yang muncul dari pemikiran kita, ya. Setelah dipikirkan kembali, oh ternyata begini modelnya, ya. Nah, ini yang mungkin bisa saya dapat dari kelas-kelas filsafat yang saya ikuti begitu, ya. Jadi kemampuan kita berabstraksi, kemampuan kita memformulasi sesuatu, termasuk daya kritis kita. Dan saya pikir nggak harus sampai jadi pertentangan, ya, kecuali tadi ending up-nya ketika berbicara masalah kebenaran, ya. Mungkin permasalahannya akan ada di sana, terus-menerus akan ada di masalah kebenaran, ya. Tapi bukan berarti teman-teman di sini, terutama yang masih mahasiswa, tidak perlu belajar filsafat. Saya masih belajar filsafat, yang ngajar adalah Pak David Ndun, almarhum, ya. Dan saya senang diajar oleh beliau. Terima kasih. Iya, baik, cukup menjawab, Pak. Saya agak sedikit cerita saja. Mungkin saya bukan narasumber, ya, tapi saya jelempit-jelempit gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi saya ada sedikit cerita. Beberapa waktu ini saya membaca buku Van Til, Teologia Sistematika, Reform. Dia bercerita tentang kebenaran manusia, hakikat orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita memiliki sebuah kebenaran yang ultimat. Secara apa, ya, kalau dia bilang bukan esensi, tapi secara apa, ya, bahwa sebetulnya kita punya kebenaran ultimat, dan kebenaran ultimat itu ada pada Allah. Karena kita mendasari semuanya bermula dari Allah, gitu, ya. Pasti seperti itu. Tetapi secara esensi juga di sisi lain, si Van Til mengingatkan juga bahwa kita adalah makhluk berdosa. Dan dalam keberdosaan kita, bersyukur Tuhan pakai yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus menuntun kita. Dan dalam penuntunnya itu kita kebenaran yang kita terima itu bersifat derivatif. Derivatif itu apa, ya? Bersifat, satu sisi derivatif itu artinya adalah bersifat seperti analogi yang dia maha, saya tidak maha, gitu. Kalau Tuhan maha kuasa, saya punya kuasa, gitu. Kalau Tuhan maha tahu, ya saya tahu, sekedar tahu. Jadi bukan ultimat, bukan kebenaran itu. Jadi kita ada di kebenaran derivatif. Dan di dalam kebenaran derivatif kita ini,
dalam posisi kita yang terjatuh itu, kita selalu terarah pada kebenaran yang ultim. Tapi satu sisi kita tidak bisa menafikan atau langsung meniadakan unsur-unsur ilmu-ilmu lain. Oleh sebab itu, saya setuju kalau STT Providensia sangat menjunjung tinggi yang namanya teologi Iya, integratif. Artinya sangat menghargai kebenaran-kebenaran yang diterima oleh yang lain gitu ya, termasuk filsafat. Nah, oleh sebab itu pasti dialektika, filsafat dan teologi menjadi sangat kaya di sini. Tetapi dipimpin oleh kebenaran yang ultim itu. Bahwa tidak ada yang tidak dimulai dari Allah. Nah, ya gitu. Itu kebenaran yang ultim yang menuntun kita. Mungkin begitu, Kak Apollos. Semoga cukup menjawab baik. Begitu ya. Saya sih mau mengungkapkan bahwa kebenaran ya memang kalau kita lihat secara filsafati ya pasti tidak akan bisa ketemu dengan teologi. Cuma kan Providensia punya satu warna, itulah integratif. Artinya filsafat yang dibangun juga harusnya filsafat yang alkitabiah. Bukan filsafat yang rasio semata-mata. Bukan filsafat yang hanya empiris, atau bukan filsafat yang hanya spiral yang terus berputar-putar, tidak ada titik temunya. Makanya kalau saya lebih setuju ya teologi yang dibangun bukan teologi dalam pengertian ilmu tentang Allah. Nah, filsafat kan mengertikan teologi kan ilmu tentang Allah. Itu yang saya tidak bisa menerima. Maksud saya, teologi dan filsafat tetap bisa berdiri bersama-sama, tapi filsafat yang memahami tentang karya Kristus. Karena filsafat hanya lihat penyataan secara umum, tidak menerima penyataan secara khusus. Seperti itu. Jadi memang ini pekerjaan yang tidak akan pernah selesai seumur hidup kita. Seperti itu menurut saya. Jadi Providensia punya keunggulan karena membangun teologi integratif. Artinya filsafat pun, ilmu pengetahuan apapun kita bisa pelajari bersama-sama, tetapi inti utamanya membawa orang untuk berjumpa dengan Kristus. Jadi kita juga tidak teologi yang kolot-kolot banget, yang ketinggalan zaman, enggak. Teologi juga yang mengalami pembaruan, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Ya kita juga tidak kaku-kaku banget teologi yang dibangun. Cuma tetap Alkitab adalah sumber segala sumber. Nah kalau filsafat kan rasio yang menjadi utamanya. Seperti itu maksud saya, rasio baik, tapi rasio yang sudah diterangi oleh karya Kristus. Seperti itu. Jadi kita kelompok Injili ini memang agak susah-susah gampang seperti itu. Jadi bukan berarti menolak kaum ekumenikal atau kaum fundamentalis dengan pola pikirnya. Tidak apa-apa sih, cuma bagi saya kita bersyukur Providensia menjaga teologi integratif ini supaya kita sama-sama melihat panggilan yang Tuhan berikan. Jadi saya juga setuju berpikir kritis. Ya namanya orang pendidikan tinggi harus berpikir kritis ya. Misalnya sekolah tinggi teologi kalau tidak berpikir kritis kan bukan sekolah itu sebenarnya. Tetapi pendidikan teologi kan berbeda dengan pendidikan umum. Berpikir kritis yang seperti apa? Itu yang harus kita tanyakan seperti itu. Makanya pendidikan teologi kan dia agak berbeda dengan pendidikan umum, apalagi filsafat ya. Ya, jadi memang kalau filsafat yang sudah dipahami UKDW atau Satya Wacana atau STT Jakarta lebih mengedepankan humanistik sebenarnya. Bagi saya nggak apa-apa humanistik, tapi sampai di mana proklamasi tentang Kristus itu yang mungkin menjadi perdebatan sampai hari ini dengan kaum ekumenikal seperti itu. Jadi itu saya setuju dengan apa pemikiran Habermas ataupun Gadamer, tapi kembali kepada Alkitab dan teologi integratif yang kita bangun sama-sama membangun daya kritis kita, namanya sekolah tinggi teologi ya pasti berpikir kritis lah. Tetapi bukan berarti semuanya dikritisi, kebenaran mutlak tentang Allah kan tidak bisa kita kritisi lagi. Ya kita hanya melihat fenomena-fenomena di belakang itu aja. Itu aja, terima kasih Pak Falguno. Ya, sama-sama Pak Apollos. Mencoba menjawab sedikit saja. Saya jadi agak sedikit tertantang untuk menjawab saja. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, saya pikir membaca kebenaran itu dengan kacamata memerdekakan. Saya sangat yakin itulah ya. Kalau orang bicara 3 tambah 3 sama dengan 6,
orang yang sudah dibenarkan akan membaca 3 tambah 3 dan punya pemahaman 3 tambah 3 sama dengan 6 itu lebih lengkap daripada orang belajar 3 tambah 3 sama dengan 6 yang belum dimerdekakan misalnya. Jadi ada perbedaan tetapi hasilnya sama dan kita belajar dari mereka. Dalam pengertian bahwa ada ilmu-ilmu yang kita pelajari dari mereka yang bukan Kristen, termasuk filsafat. Tetapi kita orang yang sudah dimerdekakan, percaya karya Allah yang besar itu. Jadi tidak meniadakan kebenaran-kebenaran yang dipercaya di kebenaran umum, seakan-akan kitalah yang satu-satunya yang memiliki kebenaran. Maksud saya, menciptakan sesuatu bukan. Kita menghargai kebenaran-kebenaran filsafat juga. Tapi dalam kacamata terang firman Tuhan. Saya pikir kita melihat diskusi hari ini, makanya tadi dibuka dengan firman Tuhan, semuanya ditaklukkan ke bawah pikiran Kristus. Begitu Kak Apolos. Kiranya itu bisa menutup diskusi kita. Saya menyerahkan kepada Pak Dim Kudus, sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Dim. Baik, Pak Palguno, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara yang saya kasih, sungguh saya senang dan bangga boleh mengikuti dialog yang dibangun berkaitan dengan dua pokok utama ya, merdeka belajar dan sikap kritis filsafat kosmo yang tidak terikat pada satu kebenaran yang mutlak, melainkan menghargai setiap perspektif kebenaran menurut apa yang dipahami oleh setiap subjek. Sehingga tadi saya agak sedikit belum jelas dari Pak Gerald, karena ada kata Habermas itu berujung pada kesepahaman. Justru yang saya pahami justru tidak, ya kan? Dia justru menuju kepada satu pertemuan akhir, sepakat untuk tidak sepakat. Walaupun tentunya lewat komunikasi pada akhirnya kebenaran ultimate yang dikatakan Pak Palguno lewat komunikasi yang baik dan mengakomodir setiap pendapat dicapai satu kebenaran yang ultimate itu ditambah dengan kekayaan nuansa variatif yang ada atau variabel yang ada di sekitarnya. Nah, karena itulah dalam konteks providensia, teologi integratif itu sebenarnya salah satu upayanya bagaimana kebenaran ultimate itu, karena saya belajar banyak diskusi dengan almarhum Pak David ya, dan juga berpikir teologi filosofis. Nah, di sanalah kita lewat derivatif yang dikatakan tadi oleh Palguno ya, bagaimana kebenaran ultimate itu di breakdown sampai ke tahap operasional. Sampai ke tahap wibawa Alkitab dirasakan manfaatnya. Nah, itu saya coba praktekkan kalau saya ngajar etika misalnya tadi disinggung oleh Ibu Riang ya. Kalau saya ngajar pasti ambil kasus-kasus untuk diangkat, dibuat analisa sosial, lalu tiap kelompok buat makalah bersama. Untuk kita lihat bagaimana teori-teori atau pandangan filsafat yang mempengaruhi cara pandang berkaitan summum bonum itu dipahami di dalam pelbagai variasinya. Nah, dengan demikian, ketika kita berteologi, tadi Pak Apolos ya, sungguh mempertahankan sikap Injil kita ya, dan memang itu yang harus pertahankan. Tetapi saya bangga beberapa waktu lalu, Ibu Uli mengajarkan filsafat ilmu. Dan saya surprise apa yang beliau ajarkan itu clear ya. Bahkan lebih clear ketimbang sebelumnya saya mencoba memberi kesempatan dua doktor yang mungkin dari sekolah tinggi teologi yang lebih beken ya. Tetapi membanggakan Ibu Uli, alumni Providensia, mengajar filsafat ilmu untuk kelas S2 yang baru-baru ini. Di situ saya kagum dan melihat bahwa sungguh ya alumni Providensia mampu untuk berinteraksi
di dalam dunia pendidikan, baik teologi maupun di tingkat pendidikan umum ya. Pak Palguno dengan segala kegelisahannya mencari dan berusaha mengakomodir semua kebenaran sebagai kebenaran Allah, tetapi tetap di Providensia itu posisi teologi mau tidak mau tetap harus dipakai sebagai kacamata untuk dapat menderivasi kebenaran itu supaya benar-benar sesuai yang dimaksud oleh pemahaman teologis kita gitu ya. Pemahaman teologis kita. Jadi saya sungguh bangga, senang mendengarkan diskusi malam hari ini. Merdeka belajar berarti kita harus memberikan ruang bagi segala keunikan, ya kan, cara memahami sebuah fenomena, ya kan, dan juga bagaimana. Tapi untuk itu memang diperlukan satu kedewasaan, kesadaran belajar ya. Nah, persoalan yang kita hadapi banyak ini menyangkut menyangkut input yang masuk, yang ternyata kan masih harus dilatih berpikir akademik, masih harus dilatih untuk logikanya dan sebagainya, sehingga kadang-kadang terkesan ya harus agak masih separuhnya itu didiktekan gitu ya, kalau tidak mau dikatakan diindoktrinasi. Sebab kalau tidak, ya dia kehilangan arah dan juga dia tidak mengerti apa yang dia mau belajar. Nah ini kan persoalan sekolah-sekolah kita ini kan, sehingga memang keterbukaan untuk memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik ya berpikir merdeka dan mereka mampu, itu harus diakomodir. Maka dalam dialog di dalam kelas, RPPM itu tidak lagi terlalu diinikan tadi oleh Pak Gerald kan, lebih singkat, tidak perlu sampai 4-5 halaman sampai detailnya, tapi cukup garis besarnya. Lalu dalam koridor itulah seorang pendidik akan mencoba ya berinteraksi dengan peserta didiknya dan melihat bahwa cara memahami kebenaran ultimate yang kita maksud itu ternyata semakin kaya lewat kelas yang merdeka gitu ya. Tapi ya tetap itu lagi, ada mata kuliah yang memang mau tidak mau harus punya posisi yang jelas kan, seperti Pak Gerald dan yang lain-lain, kan pasti sangat dipengaruhi oleh cara berpikir teologis seorang almarhum Pak David ya, termasuk saya, karena memang harus ada posisi teologi yang jelas untuk kita dapat mengaplikasikan dan menyaring setiap apa yang ditawarkan di dalam proses belajar dan mengajar. Saya kira itu. Terima kasih Pak Gerald ya dengan diskusi malam ini. Terima kasih Pak Dim kesempatannya. Ya, saya bersyukur bahwa ternyata alumni Providensia boleh juga lah ya, bisa dibanggakan, patut dibanggakan, karena setelah saya ikuti dan yang terakhir seperti saya katakan tadi, saya kagum dengan Ibu Uli ya. Waktu mengajar epistemologi ilmu saya lihat, wah jelas, clear gitu ya penguasaan materinya, dan cara dia memberikan kesempatan orang memahami menurut cara mereka juga sangat bagus, sehingga orang senang dalam kelasnya, dan semua saya lihat bisa mengerti dengan cepat, termasuk Ibu Dim yang ikut, juga Ibu Mawar ya ikut. Wah, semuanya saya lihat terarah pikirannya ya. Bahkan Pak Ngadno bisa mendapat apresiasi yang paling baik dari Ibu Uli. Bayangkan ya. Jadi saya pikir masa depan Providensia ini tidak akan suram karena ada Bapak Ibu Saudara semua yang bisa melanjutkan apa yang menjadi visi misi Providensia. Bagaimana berteologi dalam perspektif yang integratif, terbuka, kritis, ya toh, tapi tanpa kehilangan arah atau tanpa kehilangan perspektif teologi yang dia yakini gitu.
Demikian, Pak Palguno, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain, terima kasih. Ada Pak Andre, saya lihat ya. Ada Leo Jackson Manik. Banyak lagi yang lain ya. Oke, Pak. iya. Silakan langsung tutup dalam doa, Pak. Oh iya ya, saya sampai lupa mesti berdoa ya. Saya Oke. cuma lagi pangling lihat Ibu Riang kok. Saya pikir kok mukanya kok jadi berubah ya. Tambah muda ini. Korea. Iya, Pak. Iya. Ya. Saya ini Ini- ada anak kecil jadi susah Oh iya. kan itu. Oke. Juga ada Nyong Lesi Wasia masih di Timika kok? Siap, masih di Timika, Pak. Wah, mantap ini. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kehadiran Providensia ternyata telah berbuah-buah yang baik. Bahkan Tuhan telah membentuk sikap dasar berteologi yang komprehensif, yang ingin belajar lebih dalam dan lebih jauh lagi, sehingga kami berdoa biarlah semuanya Tuhan berkati, dan keterlibatan setiap alumni dalam pelayanan di tingkat jemaat, di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus teologi, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Kami berdoa juga untuk program S2 Providensia yang sudah berjalan dengan 4 mata kuliah, biar Tuhan sendiri menyiapkan lagi alumni-alumni yang bersedia membagikan berkat yang sudah mereka peroleh lewat kegiatan-kegiatan belajar yang mereka sudah lalui. Bapak terima kasih, berkati jaga pertemuan kami hari ini, dan kami berharap bahwa ini dapat berlangsung dari waktu ke waktu, jika mungkin per 2 minggu atau sebulan sekali. Bapak terima kasih. Oh, ada Ibu Uli ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo Ibu Uli. Foto dulu, foto dulu. Oh, foto dulu Ya, katanya. yuk foto dulu, yuk. Mari kita foto dulu, teman-teman sekalian. Bisa open cam. Yuk, open cam dulu semuanya. Boleh minta tolong satu orang untuk fotoin siapa ya, mungkin ya. Pak Yosef, Ibu boleh kan Lian minta juga tolong ada foto? ya, Ibu Lian. Ibu Lian. Oke. Ibu Lian butar-butar toh? Lian Dalero kah? Atau Lian Oh. apa ini? Oh, oke. Ya. Ya, kita foto dulu. Oke. Wah, Pak Ngano gimana kesehatan Pak Ngano? Dua. Istirahat? Oke. Waduh, Nyong Erwin dari Papua kok? Ya, foto dulu. Yuk, mari kita foto bersama. Bolehkah siapa tadi? Pak Yosef ya? Pak Yosef fotoin kita semua. Bu Lian, ini Lian siapa ya? Lian butar-butar lah. Pak Gun, apa HP saya lagi Melendes. Lian Malendes kali. Mungkin. Sudah beta yang foto. Ya, oke, ya foto. Baru kemudian kirim ke ini. Ya, oke. Semuanya buka dulu Pak Ari. Sudahkah? Ya. Oke. 1, 2, 3. Good. Iya. Oke. Kakak Gerald, Baik. thank you. Oke, nanti bisa dikirim kepada grup kita. Siap. Nanti bisa di-share. Ini makin gemuk aja ya. Ya, Pak Andre. Makin Halo? gemuk aja Pak Andre. Ya, Lehernya ini sudah, waduh. ini kan akibat karantina. Teman-teman Aspri silahkan kalau mau meninggalkan Zoom terlebih dahulu. God bless you, hati-hati di jalan. Terima kasih Kak Gerald. Mana Pak Gerald? Terima kasih Bu Kakak Gerald, Norma. thank you. Ayo semua, terima kasih. Terus apa ini ya? Apa ada? Terima udah ada kasih, mulai terima rambut kasih. putih Thank you kan? sekali. Bang Thank you Alex. Pak Dim kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Palguno, baik sekali. Nanti dilanjut ya. Siap, siap. Terus semakin bijaksana itu. Terima kasih Ini ada Bu Ibu Uli. Liang ya.
Bung Lesti, Bang Alek. Salam Ibu. Pak Katno sakit apa? Bagaimana? Pak Katno sakit apa tuh? Mas Katno sakit apa? Mas? Hah? Saya pamit Oh, dulu ya. lambung. Oke. Di rumah sakit. Lanjut. Mas Katno. Oh, waduh. Oh iya, ini Lian Dalero, angkatan saya. Oh, Lian. Oh, Lian, ya. Karena dia panggil Kak. Kalau Lian Malendes nggak mungkin panggil Kak ke saya. Oh, gitu ya. Ya. Kalau Lian Dalero pasti ingat waktu kita itu ya, Li. Bunyi apa tuh? Bunyi itik atau bunyi ayam? Oh iya. Iya, oke deh. Oke, thank you. Terima kasih, Pak Thank you, Pak Gerald. Gerald. Thank you banget. Salam ya untuk keluarganya. Ya. Semuanya. Ya, semua ya. Oke, Lin, silakan. Ketemu lagi, Tuhan Silakan, memberkati. Lin. Kapan ketemu lagi? Tuhan berkati. Oke, Pak Palguno. Thank you. Halo, Pak Buli. Palguno. Selamat semuanya. Halo, Buli. Oke, Dang. Oke ya, saya end ya semuanya ya. Ya. Thank you. Bless you. God bless you. Pak Dim, thank you. Bu. Bye. Thank you.